Udah mau lebaran aja pada buat kue apa nih? Kalau aku nastar nggak pernah ketinggalan karena aku pecinta nastar. Jadi setiap Ramadan emang selalu buat kue kering jadul yang termasuk jajanan premium, karena selain bahannya yang lumayan mahal juga pembuatannya yang lumayan lama. Nah, sekarang aku mau sharing resep yang aku pakai. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Pertama-tama ini sudah aku siapkan margarin mix butter, bisa full margarin atau full butter. Jadi sesuai selera masing-masing atau sesuai budget masing-masing. Nah, kalau aku pilih di mix aja karena lebih hemat budget dan rasanya juga premium. Teksturnya juga lebih lembut kalau menggunakan butter dan kokoh karena menggunakan margarin juga. Nah, untuk pembuatannya sendiri ini aku pakai whisker sampai patah gini karena emang ngaduknya pakai tenaga dalam ya. Bisa juga pakai mixer supaya lebih cepat. Cuma karena cok-cokannya agak jauh dari meja yang aku buat ngadon ini, jadi aku males pakai mixernya. Kemudian aku masukkan gula halus, jangan lupa diayak supaya gula halusnya tidak bergerindil di adonan ya. BTW ini saringannya emang benar-benar kecil banget, karena saringan yang biasanya itu gede-gede gitu, jadi kalau buat ngayak pasti samping-sampingnya berantakan. Nah, ini aduk terus sampai tercampur rata. Kalau pinggirannya ada yang belum keaduk seperti ini, bisa dirapikan menggunakan spatula supaya gula halusnya benar-benar tercampur semuanya. Nah, kalau sudah, bisa langsung diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan maizena, dan ini saringannya benar-benar mini, jadi emang agak susah sih. Cuma plusnya itu dia nggak berantakan gitu samping-sampingnya. Dan jangan lupa diayak supaya tidak bergerindil. Nah, ini susu bubuknya juga aku ayak ya. Kemudian ini aku tambahkan 1 sendok teh vanili cair supaya lebih wangi aja. Tapi kalau nggak suka vanili cair ya bisa di skip. Aduk-aduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Ini aku masih pakai whisker ya. Kalau pakai whisker jadi lebih mudah dan cepat tercampurnya. Tapi kalau udah mulai kerasa berat, aku ganti pakai spatula. Nah, ini pinggir-pinggirannya belum tercampur rata, jangan lupa dibersihkan dan aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Kemudian ini aku pakai kunci biru, tepung terigu kunci biru, aku pakai 1 kilo, tapi secara bertahap aku masukinnya. Nah, tepungnya ini aku nggak ayak karena dia emang masih kesegel dan bener-bener lembut, jadi nggak perlu aku ayak karena ayaanku juga kecil banget ya, jadi kayaknya ribet. Jadi ya udah langsung aja aku curah, dan ini aku curahnya juga secara bertahap ya. BTW aku mau ngasih tahu kalau spatula ini bener-bener enak banget buat ngadon ya. Dia lentur tapi kokoh, buat ngebersihin samping-sampingnya juga bisa bersih banget. Pokoknya super recommended banget deh. Oke, ini aduk terus sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah kayak gini bisa ditambah lagi tepung terigunya. Pokoknya aduk terus sampai terigunya habis. Nah, kalau terigunya udah habis 1 kilo itu kan bener-bener kerasa beratnya tuh. Jadi aku mau pakai tangan aja sebentar, cukup sampai tercampur rata. Jadi ngadon pakai tangannya itu nggak terlalu lama ya. Dan pastikan harus cuci tangan dulu karena aku nggak pakai plastik. Jadi harus cuci tangan. Nah, ini udah selesai ngadonnya pakai tangan. Seperti ini konsistensinya. Nah, ini aku mau coba pulung dulu. Kalau pulungannya udah halus, berarti adonannya udah pas ya. Dan ini udah halus banget waktu dipulung, jadi ini udah pas. Dan aku perjelas dulu. BTW ini silau banget sih. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini udah kan, ini bener-bener mulus, jadi ini udah pas, takarannya juga udah sesuai, siap dipulung untuk jadiin nastar. Oke, ini untuk selainya aku pakai kurang lebih 1 kilo. Ini aku sudah pulung dengan sendok takar seberat 1 gram sendok takar ya. Jadi sendok takar itu aku buat peres gitu. Terus ini untuk kulitnya aku pakai yang 5 gram sendok takar. Menurutku ini adonannya pas ya untuk isian dan kulitnya ini sesuai. Karena waktu itu aku pernah pakai isian dengan sendok takar yang 2,5 gram itu kebesaran, jadi susah mulungnya. Mungkin kalau untuk isiannya 2,5 gram selainya dan kulitnya lebih dari 5 gram mungkin pas ya. Nah, ini nastarnya aku pulung-pulung sampai halus.
Kalau sudah cukup halus, bisa diletakkan di loyang sambil agak ditekan supaya nanti dia nggak gampang geser. Ini loyangnya nggak aku olesin apa-apa, karena nanti kalau dioles kuning telur itu supaya nggak geser ke sana kemari. BTW, yang buat lama dalam proses pembuatan nastar itu ya mulung-mulungnya ini dengan ngolesin kuning telur itu asli lama banget sampai pinggang tuh encok ya. Jadi kalau bisa, kalau buat nastar itu emang ada yang bantu supaya cepat selesai. Dan ini untuk adonannya, yang setengahnya ini aku taruh di loyang yang lain dan aku tutup plastik wrap ya supaya dia nggak kering, atau bisa disimpan di chiller. Oke, sekarang aku mau pulung-pulung dulu sampai loyangnya penuh. Nah, ini sudah penuh, waktunya dipanggang. Aku oven pakai oven tangkring dengan api kecil. Bagian bawah oven ini aku kasih bata 2 tumpuk ya. Jadi emang jarak api dengan ovennya agak jauh. Loyangnya aku taruh di bagian paling bawah dan bagian paling atas, lubang atas dibuka. Dan ini aku panggang selama 50 menit dan setiap 25 menitnya aku tukar loyang bagian atas dan bagian bawah. Sesuaikan oven masing-masing ya. Kalau misalnya 50 menit sudah terlalu gosong, mendingan dikurangi menitnya. Dan sekarang aku mau buat olesannya. Ini ada 3 butir kuning telur. Aku kasih sedikit pewarna kuning atau secukupnya sesuai selera. Kemudian 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah seperti ini, siap digunakan. Nah, ini di aku setelah 50 menit pemanggangan, ovennya ini bawahnya udah brown begitu, udah cantik. Kemudian aku oles pakai kuning telur yang kita buat tadi. Ini waktu keluar dari oven nggak langsung aku oles, aku taruh dulu beberapa saat, aku nggak tahu berapa menitnya ya. Jadi waktu aku pegang itu dia udah nggak terlalu panas, karena tadi masih aku tinggal mulung-mulung nastar yang belum aku pulung lainnya. Jadi waktu aku mau oles ini dia udah agak-agak hangat. Nah, untuk ngolesinya ini perlahan-lahan aja, karena kalau terlalu kuat nanti kegeser. Dan kalau bisa kuasnya yang halus juga supaya lebih mudah ngolesinya. Setelah selesai dioles, ini aku panggang lagi selama 10 menit pakai api kecil. Setiap 5 menit loyangnya ditukar ya, atas dan bawah, sesuaikan oven masing-masing. Nah, ini sudah matang. Kalau mau nastar lebih glowing, bisa banget disapu-sapu pakai kuas yang kering. Karena bagian kuning telur ini menghasilkan embun ketika di oven, jadi kalau diusap dia akan memberikan efek glowing pada nastarnya. Nah, ini aku mau ambil satu, tuh glowing kan, nastarnya juga jadi lebih cantik. Nah, kalau yang ini manggangnya itu kelamaan dan aku taruh di bagian paling atas karena tadi ada urusan mendadak kesana kemari, jadi lupa nih waktunya udah kelewat. Jadi warnanya itu lebih brown dari yang lain, tapi untungnya masih tetap cantik dan bawahnya nggak gosong. Bawahnya brownnya juga masih cantik ya, dan yang penting ngepurul dan enak. Karena buatnya siang hari ini nggak bisa ngerasain ya, tapi kalau dilihat dari teksturnya insya Allah enak. Dan ini aku natanya pakai toples yang besar gitu, yang beling, supaya lebih cantik. Bisa banget ditaruh di cup-cup kecil seperti ini. Pas buat nastar ini emang gak ada yang bantu dan sibuk banget, jadi bener-bener kesana kemari, jadinya warnanya belang-belang gini. Tapi alhamdulillahnya itu ini enak, ngeprul dan lumer di mulut. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.